Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahar Smith ya, ketika ditanya bagaimana pendapatnya tentang para asatidz yang bermanhaj salaf, ya komentarnya negatif. Ya, ketika ditanya tentang Ustadz Khalid Basalamah, ketika ditanya tentang Ustadz Syafiq Riza Basalamah, jawabannya negatif semua. Disebut Wahabi lah, ya, disebut bodoh lah, ya. Coba kita lihat dulu video-video dari Bahar Smith yang mengomentari Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan juga Ustadz Khalid Basalamah. I love Ustadz Syafiq Basalamah. Ana nggak love Wahabi. Masa bapak ibu Nabi dibilang masuk neraka, bahlul. Nggak ngerti ilmu tarjih wa ta'dil hadisnya itu. Itu hadis ada dua riwayat, riwayat Ma'mar sama riwayat Hamad ibn Salamah. Itu Syafiq Basalamah suruh taklim lagi, belajar lagi tuh. Ustadz Khalid Basalamah Wahabi nggak cocok sama mana? Wahabi nggak cocok sama mana? Syiah nggak cocok sama mana? Titik. Udah, nggak usah pancing-pancingan lagi. Ustadz Wahabi, Ustadz Syiah nggak cocok sama mana? Ya kaum muslimin, itu tadi ketika Bahar ditanya tentang Ustadz Syafiq Riza Basalamah, katanya Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu bodoh. Masa nyebut orang tua Nabi di neraka? Ya padahal kan jelas hadisnya. Ya, jelas hadisnya. Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seseorang, ya. Kemudian orang itu bertanya kepada Nabi, "Aina abi? Di mana bapakku?" Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Finnar." Kemudian orang itu berpaling, bersedih, dapat jawaban dari Nabi kalau bapaknya di neraka. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil orang tersebut. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Jelas. Orang tua Nabi di neraka. Nabi sendiri yang ngomong. Ya, terus bodoh dari mana? Sementara yang mengklaim bapak Nabi, orang tua Nabi di surga, itu dalilnya mana? Nggak ada dalilnya. Ya cuma main perasaan saja. Ya cuma main perasaan saja. Orang yang sesuai dengan dalil diomong bodoh, orang yang cuma menganggap berdasarkan perasaan, ya justru malah dibenarkan. Ini kan aneh. Kemudian ketika ditanya tentang Ustadz Khalid Basalamah, ya katanya nggak cocok karena Ustadz Khalid Basalamah Wahabi. Ya. Wahabi nggak cocok, ya Syiah juga nggak cocok sama ana. Padahal Wahabi dan Syiah itu ya bertolak belakang. Sangat bertolak belakang. Justru yang paling memusuhi orang-orang yang disebut Wahabi ya orang Syiah. Ya, dan yang paling bersahabat dengan orang-orang Syiah ya para Aswaja, Ba'alawi. Itu persis kelakuannya Syiah. Tukang mengagung-agungkan kuburan. Ya, kalau sudah ada kuburan orang yang dianggap soleh, sudah dibangun bak istana. Ya, kuburannya dihias. Ya, jadi seperti apa? Kamar pengantin. Ya, kuburannya nisanya seperti kue ulang tahun. Ya, dijadikan tempat untuk minta-minta, untuk ngalap barokah. Ya, kelakuan siapa itu? Kelakuan Syiah. Ya, bahkan ada Habib yang dia nggak pernah pergi haji, nggak pernah pergi umroh, ya dengan alasan di Tarim itu, di Yaman itu ada kuburan Faqih Muqaddam yang katanya di sana itu dia sudah bisa mencium bau Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainun itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hauta. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, "Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh?" Beliau mengatakan, "Ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam." Kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, "Ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam." Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di makomnya Faqih Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di makomnya Faqih Muqaddam. Nah, coba ya.
kuburan saja diagung-agungkan sampai seperti itu, ya, dipuji. Sudah bau Nabi Muhammad SAW di sini. Jadi nggak perlu haji, nggak perlu umroh. Padahal haji itu rukun Islam, ya, nggak bisa gugur hanya karena sudah mencium bau Nabi Muhammad SAW. Apalagi itu halu. Ya. Sedangkan para sahabat, mereka bukan hanya sekedar mencium bau Nabi Muhammad SAW, mereka memeluk, mencium. Mereka yang menjadi tameng Nabi Muhammad SAW setiap hari berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak gugur kewajiban haji bagi mereka. Mereka tetap melaksanakan ibadah haji. Ini Ba'alawi dengan alasan sudah mencium bau Faqih Muqaddam, ya, kemudian nggak berhaji, nggak umroh. Ini kan keyakinan-keyakinan yang sesat, akidah-akidah yang sesat. Ya. Lah ini ngomong Wahabi nggak cocok, Syiah nggak cocok, padahal Wahabi dengan Syiah bertentangan, sementara Syiah mirip dengan para Ba'alawi, ya kok malah ngomong nggak cocok sama Syiah. Nggak cocok apa? Nggak cocok bermusuhan ya. Cocoknya berkolaborasi. Ini aneh ya. Kok Wahabi dijejerkan dengan Syiah? Wong sangat bertolak belakang. Ya, sangat bertolak belakang. Jadi sebenarnya Bahar ini ya benci dengan Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid. Ya itu bukan karena mereka mirip dengan Syiah, ya, sejajar dengan Syiah, bukan. Karena Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq nggak pernah mendukung yang namanya Ba'alawi. Ya, meskipun mereka juga nggak pernah nyerang sebenarnya. Nggak pernah. Para asatid salafi nggak pernah yang namanya menyindir nasab Ba'alawi. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Nggak ngurusi nasab Ba'alawi nyambung apa nggak dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah. Para asatid salafi ya mereka konsen berdakwah bagaimana tauhid yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana muamalah yang benar. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ya. Mana tauhid, mana syirik, jelaskan. Mana sunnah, mana bid'ah, jelaskan. Mana ketaatan, mana kemaksiatan, jelaskan. Itu yang didakwahkan oleh para asatid salafi. Ya, tapi dibenci sama Bahar Smith karena apa? Banyak amaliyah-amaliyah dari Ba'alawi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya itu. Jadi meskipun para asatid salafi nggak pernah nyerang Ba'alawi, ya mereka nggak terima karena mereka merasa nggak didukung sama ustadz-ustadz yang disebut tadi, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, nggak pernah didukung. Ya, tapi beda lagi si Bahar Smith ini ketika ditanya tentang Ustadz Adi Hidayat. Beda lagi. Coba kita dengar. Kalau Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah, orang alim, orang berilmu, seorang ahli Quran, Masya Allah. Orang berilmu, penjelasannya beliau gampang dimengerti, gampang dicerna, apalagi oleh orang-orang awam. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Orang berilmu, ahli Quran, penjelasannya Masya Allah, mudah dicerna sama orang-orang awam. Itu ketika ditanya tentang Ustadz Adi Hidayat. Kenapa bisa seperti itu jawabannya? Ya jawabannya karena Ustadz Adi Hidayat sudah melegitimasi bahwa para kabib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebut oleh Ustadz Adi Hidayat itu adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk Indonesia. Di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah SAW. Tuh ya, karena Ustadz Adi Hidayat sudah melegitimasi bahwa para habib itu adalah zuriat Nabi, bahkan generasi terbaik umat Islam. Jadi komentar dari Bahar Smith ya pasti positif. Pasti ya. Jangankan sekelas Ustadz Adi Hidayat ya. Andai Gufron, ngerti Gufron kan? Gufron, Makoli ya, yang bisa bicara bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa Tuhan, bahasa jin ya. Itu seandainya Gufron mendukung Ba'alawi, itu pasti dipuji sama Bahar, disebut wali malahan ya. Orang gila saja kalau Ba'alawi itu dianggap wali. Orang dengan gangguan jiwa
Ya, kalau dia dukung Mbak Alawi, sudah. Ya, dianggap wali juga sama Mbak Alawi. Jadi pandangan Bahar itu bukan berdasarkan syariat Islam, ya, berdasarkan dukung apa enggak dia dengan Mbak Alawi. Kalau dukung ya dipuji-puji, kalau enggak dukung ya sudah dicaci maki, ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.